Iya. Oper Bray. Kep, lu ngapain Kep? Capek gua. Lu ngapain Kep? Gua habis main hoki tadi. Main hoki, Kep? Main hoki gua. Gua udah kepikiran main hoki Kep. Soalnya kali ini podcast kita kedatangan pemain timnas hoki U18 dan senior. Pemain timnas hoki. Gokil, prestasinya udah banyak. Gokil. Makanya nih karena bintang tamu kita pemain hoki, lu pakai dong jersey Wah, hoki. jersey hoki nih Kep. Pakai. Boleh Kep. Langsung gua pakai Kep ya. Iyalah. Wah, anjir. Spesial 17-an kan episode kita ini. Oh, Makanya iya. kita undang main timnas. Pas banget Kep. Iya. Pas Pakai banget dulu. Bombastis. Wih, gokil. Gokil. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di podcast Kita Males. Intro. Oke, Pik. Oke. Jadi kali ini kita kedatangan pemain timnas hoki. Pemain timnas hoki Gila, keren banget gak sih? membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Itu dia baru 6 kali tapping, bintang tamu langsung atlet. Atlet gokil, kita mabes doang. Kita mabes doang. Gokil. Gak usah berlama-lama. Langsung kita panggil. Kita panggil aja. Ini dia, Juvino. Sini Jup. Lu sini aja. Di atas Jup. Di sini aja kalau dulu. Jangan dong, gue timnas bro. Oke, wah. Oke. Gokil. Nih buat warga Mabes nih, jersey hoki spesial 17-an. Kita datengin langsung atlet timnas. Oke. Hoki U18 Juk. U18 dan men. Dan men. Di situ udah masuknya juga senior kan. Gokil. Anjir, gila. Gimana kabar lu Jup? Baik bang, baik. Baik aja, aman ya? Lu gimana bang kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Makin lancar aja di Makin lancar. Udah alhamdulillah. Lu sangat menaikkan nama kita Males. Itu dia. Atlet, kapan lagi udah atlet? Itu dia warga Mabes nih, spesial 17-an. Iya. Iya. Atlet. krunya keringetan di sana. Kenapa kan? Oh iya, atlet soalnya. Gokil. Oke Jup, lu ini lah Jup, sharing lah Jup. Oh boleh banget bang. Apa terkait lu ikut hoki gitu? Ikut Terus bisa sampai hoki. ke timnas. Nah, itu bisa awalnya gimana? Bisa sampai turnamen Awalnya dunia gitu. Awalnya sih nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Awalnya nyoba-nyoba. Itu dia. Terus Gue main hoki dari umur cukup muda, 9 tahun. 9 tahun. Tapi kalau atlet 9 tahun tuh udah ketuaan juga. Serius. Kalau atlet biasa dari Dari 6 tahun. Dari bisa belajar jalan udah main olahraganya. Jadi 9 tahun. 9 tahun gue. Terus gimana? Itu gue lagi jalan-jalan ke Bintaro. Bintaro Exchange. Terus gue ketemu tuh ada ice hockey ring. Nah, tapi di situ gue belum tahu apa itu hoki. Gue cuma main skating biasa. Skating doang. Akhirnya gue tertarik nih kayak pengen main skating, pengen jago nih, ya kan. Terus di situ ikut kursus. Awalnya bukan hoki, awalnya figur. Figur tuh yang kayak balet gitu di atas es, yang muter-muter. Muter-muter gini. Iya, iya bener, yang gini-gini muter-muter ya. Iya. Tapi ada juga itu kan, apa cabang olahraganya itu. Iya, ada juga. Banyak prestasi juga Indonesia di situ. Abis ikut figur, terus sempet stop tuh gara-gara gue cedera waktu itu. Cedera di usia muda. Di usia muda. Sebenarnya sih gak cedera juga, cuma kayak jatuh tapi kena pala. Akhirnya benjol gitu. Terus bokap takut akhirnya.
Ikut terus selang 3 bulanan, benjolnya udah reda nih, udah nggak benjol lagi kan. Akhirnya pengen main ice skating lagi nih. Gatel banget. Pas lagi ke BX Ring, ngeliat ada anak main pakai tongkat. Wah, lu penasaran tuh. Ngapain nih orang main pakai tongkat kan? Mana boleh kecil banget kan. Akhirnya dicari tahu lah dari situ, ternyata itu namanya ice hockey. Ice hockey. Itu mulai ada ketertarikan. Mulai akhirnya jadi main gitu, Bang. Wah, berarti lu pertama pas lu udah mulai tertarik lu langsung nyari klub atau gimana? Atau lu cuma iseng-iseng aja gitu? Kebetulan di Indonesia karena baru berkembang kan ice hockey di Indonesia, klubnya cuma satu dulu. Se-Indonesia cuma satu klub yang bisa development ya, maksudnya yang bisa dari anak kecil latihan di situ, itu cuma satu doang klubnya dulu. Sebenarnya klubnya banyak, tapi yang biasanya yang udah dewasa, yang pemain-pemain kayak bule-bule pada datang bikin tim kayak gitu. Ibaratnya klub lu nih akademinya, youth kayak SSB-nya lah. SSB-nya. Iya, kayak gitunya di Indonesia. Kalau terus lu masuk ke klub itu. Masuk ke klub itu. Dari umur 9 tadi atau udah 10 atau? Enggak, itu masih 9. Masih cepet 9. banget berarti ya. Emang udah ada panggilan-panggilan, gatel kaki pengen skating, pengen habis cedera ya kan. Cepet banget kan setahun. Ini tuh baru tahu ada ice skating, ikut langsung figur dulu lagi kan, figur dulu langsung hoki gitu. Gokil. Dan ini ibaratnya ini juga nih buat warga Mabes nih ya. Jadi kalau lu tertarik serius harus iya, serius. Jangan cuma tertarik doang, habis itu besoknya malam main volley gitu. Nah, iya kan ngapain gitu maksud gua kan. Udah satu dulu aja. Iya. Jangan langsung banyak. Iya. Nah, lu masuk klub dari usia muda, usia 9 tahun. Latihannya tuh apa aja? Apakah latihan berat atau latihan kalau biasanya kalau gue latihannya tuh latihan fisik sama latihan yang di lapangan. Kalau latihan yang di lapangan tuh seminggu bisa 4 kali. 4 kali seminggu 4 kali. Itu kalau belum mendekati turnamen. Kalau mendekati turnamen tiap hari tuh. Tiap hari. Makin berat. Untuk latihan fisiknya dibarengin lah. Misalkan pulang sekolah fisik, malamnya baru latihan hoki. Oh ya, by the way, gue latihannya tuh tiap malam. Tiap malam. Jadi habis pulang sekolah berarti. Habis pulang sekolah, malam sekitar jam 8 baru bisa latihan. Nah, itu nggak ngeganggu Sekolah lu gimana tuh? Ganggu banget, Bang, kacau. Pokoknya itu kan 9 tahun itu gue berarti kelas 3 SD ya. 9 tahun. Iya. Dari TK sampai kelas 2 SD itu berarti sampai kelas 3 ya, sampai gue masuk hoki nih, sampai serius. Itu pasti gue selalu ranking, Bang, di sekolah, di kelas tuh selalu dapet ranking. Masih masuk pelajaran tuh, belum tidur, belum yang lain-lain dah. Tapi giliran udah pas sudah masuk hoki lu langsung jadi keke gitu. Langsung jadi keke kayak gitu. Maksud gua kan lu kan bakal jadi keke. Tapi ini bukan maksudnya bukan anak-anak hoki akademisnya jelek ya, tapi tergantung orangnya. Kalau gua pribadi susah ngaturnya orang. Kalau gua tuh balik ke rumah tuh jam 11, Bang, pasti. Jam 11 baru balik ke rumah. Karena setelah latihan tuh, yang latihan malam. Besok paginya sekolah ngantuk dong di sekolah. Kita tidur kan harus masih bener, iya, masih SD. bener. Jadi pelajaran kurang masuk. Ini Jup, sama ini Jup, kan lu tadi ada yang latihan teknik kan yang kayak di lapangan sama fisik ya. Kalau fisik itu kalau di dan timnas hoki itu kayak gimana sih fisiknya? Fisiknya kita lebih ke leg sih, Bang. Lebih ke leg sama pas di lapangannya. Apa di luar lapangan? Jadi kalau latihan fisik kita di luar lapangan es. Pokoknya di lapangan es ini kita teknik doang. Teknik semua, full teknik ya. Full teknik sama main-main taktik. Main-main taktik bener banget itu. Kalau awal-awal baru latihan, belajar jalan dulu, belajar jalan di es. Belum latihan fisik tuh. Latihan fisik masuknya tahun kedua baru masuk latihan fisik, soalnya kalau di esnya udah baru bisa jalan kayak gitu biasanya nggak ada latihan fisik, tapi kalau udah bisa jalan udah bisa main baru tuh dibantu latihan fisik buat nambah power, nambah stamina kayak gitunya, Bang. Apalagi kan lu pas masuk klub udah ada basic dari figur tadi ya. Iya, udah bisa. Bisa gocek-gocek harusnya. Muter-muter bisa kan lu? Bisa. Muter-muter kayak Zidane gitu bisa. Kayak gini, muter gitu bisa harusnya kan. Iya, Jangan nggak lagi hoki tiba-tiba muter balik gitu.
gitu kan enggak kayak gitu, Pi. Ntar ya. Iya lagi. Fun fact dulu waktu gua awal masuk latihan hoki justru gua nggak punya bakat sama sekali bang. Waktu gua masuk main ice skating tuh gua bener-bener yang dari nol banget walaupun gua ada basic figure. Tapi buat pindah ke ice hockey tuh yang kita harus pakai tongkat, pakai itu gue nggak ini juga kan, ada transisinya itu gue parah banget. Dibilang gue dulu tuh pemain paling cemennya lah. Gue 2 tahun latihan hoki kagak pernah ngegolin bang, kagak pernah ngegolin di game maupun latihannya kagak ngegolin gue. Berarti masih berusaha banget, struggle banget selama 2 tahun gue latihan nggak pernah ngegolin. Masih itu kan transisi 2 tahun. Lumayan. Ini naluri golnya belum ada. Naluri golnya belum ada, bener banget. Aura-aura bengisnya tuh. Iya. Ngeri banget. Bener banget. Dia lu dulu apa pas main lu jadi striker atau gelandang atau back atau enggak biasa kan gitu sama kan? Tapi sama kan hoki lumayan sama. Lumayan sama Hoki kan? samain sama kayak futsal bang. berarti Gelandang, ada kiper, libero ya? Libero kagak. Ada futsal libero. Ada yang di tengah, yang belakang. Enggak, bukan. Gelandang kayak gelandang. Iya, gelandang, sayap kanan, sayap kiri sama back. BTW hoki tuh berapa orang di lapangan? Hoki di dalam Asia tuh 6 orang. 6 orang. 5 pemain, 1 kiper. Satu kipernya disebutnya tuh goli. Oh iya, goli. Iya, goli gitu bang. Berarti 6, 5 6 sama kiper ya, berarti 5 goli. Biasanya formasinya 2-2-1 biasanya. Iya bener banget, tahu banget gua udah tahu lah. Kok bisa tahu sih Kit? Bisa tahu gitu kan? Ya, tahu lah gua. Futsal. Gokil lu, referensi lu. Anjir bisa lu Pik. Bener banget bang itu. Terus Jup, lu mulai masuk timnas tuh gimana tuh ceritanya? Dari umur 9 kan lu mulai nih, 2 tahun kan lu proses ke umur 11 tuh. Panjang banget sih bang. Pertama kali timnas lu maksudnya di apa ibaratnya ada di berapa gitu? Scouting atau di umur berapa lu pertama kali masuk kayak gitu? Pertama kali gue masuk timnas tuh timnas junior. Junior. Ini jersey yang gue pakai nih, ini timnas junior nih. Keren. Timnas U17 waktu itu. 17 baru masuk timnas. Sebelumnya panjang banget bang. Sebelumnya tuh kita belum di approve juga, belum punya federasinya di Indonesia. Cuma ada sportnya doang, tapi nggak ada federasi. Federasi Hoki Ice Indonesia tuh baru terbentuk tuh pokoknya 2010-an lah bang, belum lama. Jadi berarti baru banget, masih baru. Iya, jadi kalau yang tadi lu bilang ada talent scouting gitu-gitu kan belum ada, belum kepikiran nyampe situ. Terus buat yang perjalanan gue masuk timnas ya, pokoknya dari kecil gue ikut klub dulu nih, belum ada kepikiran ada timnasnya juga nggak ada, soalnya timnas Indonesia tuh kebentuknya 4 atau 3 tahun gitu setelah gue mulai hoki baru ada timnas. Dari situ makin semangat lagi dong, makin pengen ikutin senior nih, pengen wah ikut timnas. Apalagi dengan motivasi lu dibilang pemain cemen. Bener banget bang, bener banget. Bayangin 2 tahun belum golin. Kagak golin gue. Kalah ini kan ya. 2 tahun tuh ya dari senior juga ada, ibaratkan ada ya bully-bullyin dikit lah, kayak gitulah, kayak ada kena mental lah, tapi tetap disemangatin terus sama nyokap gue. Shout buat nyokap gue. Oke, terima kasih. Makasih mama, kalau mama dulu nggak semangatin aku, nggak nganterin pagi-pagi, malam-malam nggak bakal nih jadi timnas. Makasih. Sama Sadot buat mamanya Jupi ya. Berkat mama Jupi ada di sini. Gokil. Kalau tanpa mama Jupi sekarang ya di belakang. Jadi kru kita mabes kita. Gua sama Jupi makanya bang gua karena itu berkat mama Jupi kan. Nah selama lu dari klub di usia 9 tahun ya? Dari 9 tahun sampai lu kan masuk timnas itu U17 bang. Nah dari klub sampai ke timnas ada ikut lomba atau turnamen gitu? Nah itu dia bang, banyak. Tuh banyak turnamen tapi turnamennya banyak ya? Karena di Indonesia kita nggak ada yang main, turnamennya tuh kita ke luar negeri bang. Seru dong. Seru banget bang. Sekalian jalan-jalan kan. Hanya tau gitu gue dulu hoki ya. Sama kayak apa gue fokus bola ya kan maksud gue. Soalnya kita kan waktu di rumah seringan nonton TV bola langsung bola. Itu dia. Di channel cari hoki nggak ada. Itu dia sih. Bener bang, gue kalau milih hoki salah satunya karena itu dulu
hobi gue bola, tapi kagak jago-jago gue di bola. Akhirnya beralih. Iya beralih gue. Iya. Lebih besar chance-nya. Iya, ya prospeknya lebih gede nih. Buat masuk timnasnya nggak perlu seluruh Indonesia kan. Iya. Bersaingnya lebih dikit aja. dikit, ya. Bener banget. Terus juga yang tadi turnamen tuh. Iya, Turnamen dari klub dulu. By the way, klub gue dulu tuh dari yang gue bilang SSB-nya itu namanya Badaks. Badaks tuh satu-satunya klub di Indonesia yang develop anak-anak yang baru mulai join, baru mulai pengen belajar skating, kayak gitu tuh dari dulu itu Badak satu-satunya. Tapi sekarang udah mulai berkembang, udah mulai banyak. Sekarang ada 3 di Indonesia Badak, 2-nya lagi ada sisa 2-nya lagi. Tapi kalau gue dari kecil lahir dari Badak. Gokil. Nah Badak itu untungnya kita punya dapat manajer tuh yang baik-baik terus. Yang selalu nyari event-event di luar negeri. Orang-orang tuh itu penting. Orang-orang luar negeri kagak tahu bang, Indonesia tuh ada hoki. Bahkan negara ada timnya, bahkan negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, Thailand itu nggak ada yang tahu Indonesia awalnya punya tim hoki. Akhirnya manajer gue tuh manajer Badak yang nyari-nyari lomba-lombanya kan, event-eventnya kan akhirnya nemu kita. Akhirnya tuh ke event itu pertama kali gue event, seinget gue tuh ke Malaysia, Kuala Lumpur. Ada di Mall Sunway Pyramid namanya, Sunway Pyramid turnamen waktu itu. Dari Malaysia main ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Cina. Lu usia muda nih. Usia muda tuh bang, masih Di paspor tuh udah di stempel lebih banyak dari gua gitu ya. Kan gua gak punya paspor. Begitu. Mana aja. Gua belum pernah lihat keluar Indonesia tuh, gua masih buta gua. Lalu pas keluar negeri itu gimana Jup? Apa emang dibayarin sama klub lu atau gimana? Kan masih dikit kan, duitnya kan masih belum ada. Apalagi bawa banyak orang. Iya, bagi bawa satu tim itu masalah transport, akomodasi, hotel segala itu macam. bang, itu yang thank you banget buat bokap karena udah full support banget. Berarti pakai dana pribadi. Pakai dana pribadi bang, kita semua dana pribadi. Terus juga latihan hoki kan juga nggak murah kan ya. Belum ada sponsornya dulu tuh, belum ada sponsor. Untung bokap kuat tuh buat nge-support terus kan, cair terus kan bokap. Akhirnya alhamdulillah banget bisa jalan terus ke luar negeri. Iya. Ke luar negeri ya. Tapi makin kesini makin dilirik kan hoki kan, soalnya kita juga hitungannya walaupun kita baru nih bang, tapi kita berkembang itu pesat banget bang. Pesat karena mungkin punya prestasi. Nah itu prestasinya pesat juga itu, maksudnya kayak kita yang dari nol banget bisa ngalah-ngalahin negara-negara tetangga aja dah, negara-negara tetangga. Ibaratnya tentang orang apa negara tetangga tuh kayak, oh Indonesia punya tim hoki, ternyata bisa dikalahin sama. Bisa dikalahin, iya bener banget bang itu. Orang waktu gue pertama kali turnamen ke Malaysia tuh, skornya tuh 12-0. 12-0. Indonesia bantai Malaysia. Indonesia kosong. Oh, kebantai. Kebantai. Iya, bahkan lu kagak valid. Gua kira kebantai Malaysia. Kebantai. Tapi alhamdulillah sekarang kita yang 12 Malaysia kosong. Improve terus. Alhamdulillah. Terus juga dari Malaysia, baru Malaysia doang itu bang. Buat Malaysia, jadi levelnya tuh di Asia Tenggara Thailand nomor 1. Kalau dulu Thailand nomor 1, Thailand gila. Semua cabang olahraga. Soalnya Asia, Thailand. Soalnya Thailand emang ini bukan ke pemerintah ya, tapi emang dari diurus support banget. Sedangkan kan itu Thailand kan orang-orang bayi umur 4 tahun udah sepatu rodaan. Iya. Sedangkan Indonesia federasinya baru dibikin 2010-an. Iya, bener banget. Itu juga yang buat tuh salah satu orang besar lah di Indonesia, yang punya Pelita Jaya. Nah itu yang buat federasi, yang ngebantu buat federasi hoki. Bisa itu yang punya Pelita buat Jaya. Pelita Jaya. Kemarin baru juara juga kan? Kemarin baru juara basket. Iya, emang kalau Om yang megang keren. Oh, begini. Jadi atlet yang membanggakan ya. Kalau bukan karena support dari Om, boleh sebut nama nih kira-kira? Ya. Kalau bukan support dari Om nih, Om. kita Om Swastiastu ya. Makasih. Om Swastiastu. Bukan. Sorry. Itu bang. Gokil. Lu ikut turnamen di luar berarti cukup banyak ya? Banyak banget bang, waktu gue umur muda tuh
gue baru ke jauh-jauh ya Malaysia, Singapura lah. Itu pun juga Singapura. Sedih kita kalah terus bang. Berarti kan gue bilang 2 tahun gue latihan ngolinnya 0. Itu udah termasuk turnamen tuh. Udah termasuk turnamen. Udah sama turnamen Udah juga. turnamen tuh 2 tahun ya. Mental sih. Kebantai banget tapi Mental hancur nggak sih? hancur banget bang. Pasti nggak sih lu 2 tahun, bahkan cuma ini dong. Lu latihan tiap hari. Iya, sampai latihan aja 2 gol tahun. juga nggak Iya, dapet. iya. Dulu tuh gue tipe orang yang nggak mau berusaha bang. Tapi serius bang. Anjir. Kayak ya hidup udah enak kan, Iya. pulang main game, suapin nugget kan, pagi Tipikal Anak-anak komplek lah, yang sarapan nugget huruf. Nugget huruf kebiasaan. dinosaurus ya. Kasih kuah dulu dikit, kuah bayam, kuah sayur bayam kan, enak Kayak banget. gitu kan. Sama kecap, udah kayak gitu. Jadi ya nggak ada trigger lah buat, gue pengen serius lagi ya. ambisinya nggak ada. Ambisi ya. Tapi karena ya alhamdulillah gue dapet banyak pelajaran banget dari jadi atlet, main ice hockey kan. Dapat pelajaran biar kita jadi nomor 1 gitu, pengen menang kayak gitu tuh dapat banget bang. Aura bengisnya tuh kalau di hoki sebutannya tuh killer instinct. Killer instinct. Karena Itu ada juga di ini bola futsal. di bola iya. Killer instinct itu biasanya buat striker. Buat nggak sih? striker. Buat striker kan. Dulu tuh waktu awal gue masuk, gue posisi tuh defense. Makanya berarti itu back. Makanya nggak ada killer instinct, ada defense instinct gue. Lu karena kita di back ambisinya kayak gue cuma bertahan dong, gue pengen golin gitu. Gue nggak ada dulu tuh justru gue nggak ada kepikiran buat ngegolin bang. Gue ngoper teman gue doa dah. Itu kalau udah ngoper gue doa dah. Oh golin Berharap temen. Soalnya yang bener-bener gue nggak ada ambisi buat, gue nggak percaya diri bang, nggak percaya kayak gue megang bolanya, megang pucknya kan buat ngegolin, gue nggak ada dulu tuh. Apalagi ditonton banyak orang. Ditonton banyak orang 2 tahun pertama, gue nggak ada ambisi itu sampai waktu itu kita turnamen di Singapura, saking kita udah kalahnya kita desperate lah bang, kita sampai kayak, aduh ini kalau misalkan kita bawa anak yang bener-bener anak Indonesia doang kayak kita nggak bakal bisa menang. Akhirnya manajer gue ngide ada pemain cabutan nih waktu itu dari US, main cabutan dari US. Nah pertama kali gue menang juara 1. Nah itu tuh dia yang Di klub kan? di klub bukan timnas. Kalau timnas kan kagak boleh. Nggak boleh kita. Kalau klub boleh lah. Kalau timnas kita usahain lah Indo Pride. Indo Pride. Aduh jadi ntar takutnya Agak-agak nyentuh Sintayong nih, maksud gua takutnya gitu enggak kan? Bisa sebut juga kan. Maksud gua biasanya kan kalau yang Indo Pride rada-rada nyenggol itu. Iya. Semoga enggak ya. Semoga enggak bang. Terus Terus gimana tuh Jup? Lu sampai timnas senior sampai terus U18 kata lu juga ikut sampai turnamen level dunianya kan? Level dunia tuh baru tahun kemarin sama tahun ini bang. 2023 dan 2024 ya. 2023 2024. Berarti piala dunianya dia itu Piala dunia itu dari per tahun gitu? per tahun piala dunianya? Kayak kayak acaranya dari FIFA-nya lah kalau Iya, bola. FIFA-nya. Kalau di hoki namanya IHF, International itu dia, Ice Hockey Federation. Federation. Tiap tahun pasti ngadain tuh event. Tiap tahun adainan piala dunia tuh. Ada kayak gimana kayak buat nge-grow atletnya aja sih. Buat piala dunianya ya jatuhnya tiap tahun sih tiap Itu tahun. kalau piala dunia gitu gimana? Apa nggak ada ini? Kalau piala dunia karena Maksudnya kayak kualifikasinya gitu nggak ada? kualifikasinya ada bang. Ada juga? Ada bang, kayak kalau Olimpik kan kita nggak ikut nih, Indonesia nggak ikut karena emang kualifikasinya kita belum memenuhi Indonesia karena emang federasinya baru. Kita mulainya dari divisi yang paling bawah, yang bottomnya dulu nih, yang isinya orang-orang yang Asia Tenggara atau negara-negara lain yang emang masih levelnya di bawah. Untuk level bawah. itu ada 4 divisi bang, divisi 1, divisi 2, 3, 4. Setiap divisi itu ada A sama B-nya. Kayak ada divisi 1A sama 1B, 2A sama 2B. Nah, kalau divisi 1A sama B-nya itu isinya yang kayak US, yang udah Kanada, yang emang dari sono ya kan, emang dari sono. Kita iya, dia baru brojol kan udah pakai sepatu hoki dia. Brojol langsung di lapangan begini. Kalau kita Indonesia mulainya dari divisi 4 bang. Divisi 4. Paling bontot. Tapi buat ke divisi 4-nya itu juga udah gila-gila juga kita sebenarnya di divisi 4, divisi 3
3, 2 emang udah gila-gila semua lah bang. Kalau udah masuk turnamen yang itu, yang World Championship itu bang. Kalau terus pas Piala Dunia tuh ini tuh divisinya tuh langsung di ini tuh Enggak digabung dan enggak digabung, beda-beda. Oh, 4 Piala divisi. Dunianya per divisi. Buat naik ke divisi selanjutnya kita harus kayak ibaratkan juara 1 dulu. Juara satu juara yang 1 4 baru divisi naik empat ke naik ke 3. divisi 3. Gitu. Oh, harus 1 ya, bukan 1-2 ya? Enggak bisa 2, harus 1. Oh, lu berarti belum lawan US Kanada gitu? Belum bang, tapi itu kan yang World Championship. Iya, Championship. Kalau yang klub pernah gua ngelawan US, ngelawan Rusia, kayak gitu udah pernah kita lawan bang. Pernah, terus menang nggak? Alhamdulillah sih enggak sih. Susah bang, susah. Paling enggak udah pernah ngerasain. Seenggaknya udah dapat inilah pengalaman Nah, ini berharga lah. Ya, ini kayak ini jersey Nah, juga. Oh iya. Ini juga Ini buat warga Mabes nih. ini Iya, dapat jersey nih dari Jupi ini nih. kebetulan banget nih bang. Jup gimana Jup? Kebetulan Boleh lah, banget. sharing-sharing lah, Ini sharing-sharing. dua jersey ini 2 jersey yang waktu yang tadi gue bilang gue lawan pemain US, main Rusia. Rusia. Ini 2 jersey ini yang gue ngelawan. Kalau ini pemain US. US. Ada Itu timnya. namanya siapa tuh? Ada nggak namanya? Nggak ada namanya, seingat nggak gue ada. nama dia itu Thomas. Thomas. Selby. Bukan Thomas Shelby. Bukan gangster. Gangster itu mah. Waktu itu gue umur kalau nggak salah 14 tahun. Gue ini dapat di Beijing bang. Main di Beijing. Main di Beijing. Gue dapat ini, dia main di divisi A-nya, gue divisi B-nya. Waktu di divisi B kita juara 2 bang. Ya. Divisi B kita juara 2. Anak-anak US nggak tahu Indonesia itu negara apaan. Iya. Mereka Ketika ditanya, US. where you from? Indonesia. Kagak ada yang tahu Indonesia apaan. What is Indonesia? What is Indonesia? Tapi kira dibilang Indonesia Bali. Oh Bali tahu dia. Itu Kira yang dia. Bali tahu. Indonesia nggak tahu bang dia. Iya. Kukil nih baju. Jadinya waktu itu Jadi dia dikira negara Bali. Iya, dia cukup seneng sama jersey gua Badaks. Akhirnya Oh, ini tim Badak tim Badaks gua bukan tim timnas. Akhirnya gua trade jersey itu waktu itu. Gokil nih match worn Swap jersey. Swap jersey biasanya. Foto gitu ya. Foto. Fotonya ada, fotonya ada. Aduh, nggak ada lagi, udah lama banget, masih kecil banget gue, sorry banget bang. Iya, kalau ada bisa ntar tampilin. Iya, kalau nggak, Bagus nih Jup, jersey gue. ini Nah, jersey. Jup, misalnya gimana Jup? Silver Monsternya apa Jup? Kalau Silver Monster nih bang, ini Nah, jersey tim dari mana nih? Taiwan. Tim Taiwan. Nah. Gokil. Ini agak-agak gede, ini Iya. orangnya agak-agak Emang gede. gemuk ya. dia Iya, orangnya. makanya. Dan Taiwan juga atletnya gila-gila bang. Untuk Taiwan ice hockey jago. Taiwan tuh dia udah divisi 2. Divisi 2. Divisi 2. Kalau Indonesia kan divisi 4. Divisi Nah, 4. Taiwan Dia tuh udah divisi 2. Bagus lah. Sampai sekarang gue masih kenal nih sama Henry nih, sama ini si namanya Henry ya. nih. Kita apa buat warga Masih Mabes kenal, namanya Henry. iya. Kelihatan nggak sih? Agak ya. Pokoknya waktu itu Gini gue aja deh. Gokil. ya si Henry nih. Henry. Temen kecil gue juga pernah jadi pemain cabutan juga bang buat tim Taiwan waktu kecil. Jadinya tim Taiwan nge-reach up nyokap gue buat gue minta tolong main sama mereka. Jadi gue dicabut juga sama pemain Taiwan. Itu boleh tuh dicabut gitu kalau lu masih ada klub gitu. Klub kan boleh. Kalau klub klub boleh cabutan klub gitu? boleh. Nggak ada transfer gitu. Posisi lu kan masih join sama klub nih. Terus ada klub luar mau nyabut lu. Nah dari manajemen klub lu sendiri boleh. Oh, gue baru tahu. nih. Boleh. Kalau di bola kan ada kontrak, lu nggak bisa. Nah kalau kita belum ada kontrak gitu bang. Kalau hoki kan masih berkembang juga kan. Justru diajakin main sama tim luar kan, such a good experience kan. Jadi ya sikat aja. Iya. Manajer gue juga, oh kamu diajakin, ya lu nggak apa-apa gas aja. Justru biar nambah experience. Iya, buat nambah terbang. Bener banget Siapa tahu bang. lu pas main di sana lu bisa golin. Iya, alhamdulillah. Waktu gue main sama pemain Taiwan tuh gue 2 kali jadi cabutan gue. Ini boleh ngomong nih gue cabutannya dari mana aja? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gue dicabutan tuh dari tim Taiwan sama tim Thailand, terus Malaysia juga pernah gue dimintain main buat klub mereka. Kalau tim Taiwan gue 2 kali cabutan tim Taiwan, 2 kalinya tuh juara 1 di Hong Kong sama di Singapura. Kalau tim Thailand juara 1 di Thailand. Kalau tim Malaysia belum juara waktu itu kebetulan. Gue mau nanya, kalau dicabut gitu, lu main doang, dibayarin transportasi doang apa lu dapat bayaran juga? Buat transportasi masih bayar sendiri, tapi buat tinggal di sananya kayak hotelnya sama biaya akomodasinya kayak bolak-balik ke ringnya atau sama buat jersinya sama buat registration fee ke turnamennya itu free, semuanya full free.
Kalau buat teman jadi. Terus pas lu juara lu juga dapat uangnya kan? Kalau Apa enggak? Apa buat hoki klub? kebetulan kita nggak pernah dapat duit bang kalau juara. Enggak, pernah. duitnya malah buat klub. Duit nggak dapat duit juga jadi Emang cuma nggak ada- emang nggak ada duitnya. nggak ada duitnya. Iya bener makanya gitu dah. Iya. Terus motivasinya Motivasinya ya dari mana tuh? Motivasinya ya pengen jadi nomor 1 aja bang. Pengen Kalau nggak- menang aja terus. Cuman kalau nggak dapat reward agak susah. Bener banget kan bener banget. ada piala Tapi medali. minimal Itu kalau klub emang nggak ada reward, tapi kalau timnas ada. alhamdulillah ada. Buat sponsor nih, terima kasih banget. Iya, boleh kasih tahu sponsornya. Boleh kasih tahu sponsor biggest sponsor kita dari Halodoc sih kebetulan. Halo dong. Oke, shout out Halodoc. Ya, by the way juga yang Ini main agak-agak pegel nih gue, karena siapa tahu mau masuk ke show. Maksud gue baru kayak gitu. Maksud gue nih, badan gue agak pegel lagi kalau so yang punya Halodoc juga owner Halodoc tuh main hoki juga kebetulan bang, dan dia salah satu pendirinya juga. diri juga ya. Gokil sih. Ya. Ini kayak gue nanya nih ya. Oh, sorry Jos. Boleh banget. Ada Boleh fakta di banget, iya. lapangan. Iya, fakta. Gua karena gua tahu faktanya dia itu pernah pakai nomor 41, 48 dan terakhir nomor gue adalah 24. Ini ada artinya guys. Oh, Ah, menarik nih, menarik nih. 41 Rise. bukan 48 JKT. Enggak, bukan ya. Bener sih. 24 Kobe gitu kan. 24 Kobe. Bukan ya? Bener bang, 24 gue suka banget sama Kobe. Tapi 24 juga tanggal lahir gue bang. Tanggal lahir. Menurut gue 24 tuh angka yang ngikutin gue kemana-mana dah. 24 tuh gue sering banget ngeliat 24. Kalau 41 nih, 41 gue pernah punya pemain idola lah yang pakai nomor punggung tuh 41. 41. Oke. Kalau pakai 48, gue pakai 48 itu waktu main di timnas dewasa. Soalnya nomor 24 udah diambil duluan. Udah diambil Akhirnya senior. 48 Agak susah mintanya kalau gitu. Bener, nunggu dia pensiun dulu. Lu siapa Jun? Bang, gua mau pakai nomor 41. Lu Iya. siapa? Siapa Iya. gitu. Ada 48. lagi nggak tim fakta di lapangan? Ada. Nih kan orang katanya Gibran ini habis juara liganya ya di kejuaraan dunia. Heeh. Masa iya sih nggak ada pengalaman uniknya lah. Ini kan. Iya. Oh, buat pengalaman-pengalaman gitu pasti semua atlet yang lagi nonton nih tahu banget lah rasanya kalau misalkan kita di hotel bareng sama atlet-atlet lain dari negara-negara lain tuh pasti banyak banget kejadian-kejadian lucunya. Terus waktu kemarin gua juara 3 itu bener-bener bang yang namanya ya, air mata, air keringat, darah itu udah dikeluarin semua baru dapat juara 3 tuh. Cih. Perjuangannya Perjuangan tuh. buat ngebawa nama Indonesia. Juara 3 tuh. Boleh di Boleh spill aja spill. Divisi 4 tuh. Divisi 4. Kalau boleh di spill, kita kemarin juara 4 tuh kita lagi main di Kuwait. Kuwait. Di situ cuma ada 4 tim doang, Bang. 4 tim. Yang lolos bisa ke divisi 4 tuh 4 tim doang. 4 tim 4 doang. negara doang tuh, sorry, 4 negara. 4 negara ya. Negara Kuwait, Malaysia, Mongolia sama Indonesia. Mongolia itu ya korbannya gede-gede, Bang. Sama kita mah jauh udah. Kita banyak makan nasi. Iya, di sana makan daging kuda. Gue juga pernah ke Mongolia soalnya. Tahun lalu, kalau tahun ini yang juara 3, gue di Kuwait. Tahun lalu itu ke Mongolia. Mongolia bang. Anjir. Pas Mongolia lu juara nggak? Pas Mongolia kita nggak juara bang. Nggak juara. Kita nggak juara. iya, jadi paling bawah waktu kemarin juara tuh. Waktu matchnya aja nih, kita itu juara karena kita ngalahin Malaysia bang. Gokil. Rival abadi bang Malaysia. Dari awal masuk gue hoki, tujuan gue pengen ngebantai Malaysia. Sampai sekarang baru kesampaian nih 10 Match tahun. lawan Malaysia tuh ada trash talk kagak di lapangan. Wah, itu Dari namanya zaman Marcus Horizon di Leicester kan udah begitu kan. Tapi di hoki kan. Di hoki. Beda cabang olahraga. di hoki juga ada bang Di hoki pasti. juga ada pasti. Iya, itu pemain Malaysia sampai yang rasisme itu ada bang. Oh, gak boleh ditiru tuh. Nggak boleh rasis ditiru tuh. itu. Gak boleh. Pemainnya tuh masih Kenal lu? kenal. Gokil. Sekarang udah CS. CS. Gokil. Kita musuh di lapangan, teman di luar, kayak gitu aja. Waktu lawan Malaysia nih bang, kalau boleh cerita nih, period 1 ya. By the way, hoki itu ada 3 period bang. Oh, 3 period. Setiap period tuh 20 Sebutannya menit. period ya? Period. Setiap period tuh 20 menit. Kita Lama period juga. 1 tuh kita ketinggalan tuh. Pokoknya period 1 sampai period 2 itu selisih gol Malaysia 5, kita tuh 2 apa 1 gitu bang. Jadi ketinggalan 5-1. Tinggalan 5-1. Iya 5-1.
period 3 tuh kita comeback bang. Comeback. Itu period 2 nih bang. Itu bagus. Comeback. Kalau boleh cerita nih period 2 itu udah mulai lah bang. Berantem antara tim ya kan. Salah-salahan ya kan. Salah-salahan kayak gitu. Wah, gue pas banget di situ gue yang berantem bang sama senior gue. Soalnya kan gue anaknya juga gue punya pride nih. Senior ngomong ngata-ngatain gue lawan kan. Di situ senior berantem lah bang, kita di locker room nih. Kita hampir pukul-pukulan bang. Tapi tuh ya seniornya juga udah CS banget sama gue. Senior ngasih tahu gue biar bener juga kan mainnya. Tapi guanya yang berontak yang rada-rada. Nah, lu pas ngomong berantem, gue penasaran. Gue tuh sempet main game NHL tuh hoki di PS2. Gue baru pertama kali nyobain game sport yang lu main terus bisa berantem. Emang sesering itu berantem di hoki? Sering banget bang. Di lapangan tuh. Di lapangan pukul-pukulan kita. Tapi kalau yang regulasi NHL sama regulasi yang IHF atau klub-klub yang di seputar Asia tuh lumayan beda bang. Kalau di NHL kan emang butuh entertaining ya, makanya ada berantem itu nggak dipisahin kan. Tapi kalau yang kita kalau berantem fix dikeluarin dari game, pasti langsung dikeluarin. Langsung kartu merah tuh, kartu merah tuh ibaratkan. Berantem. Iya langsung ejected ya kalau. Langsung di ejected. Soalnya gue sering juga liat kayak di IG, apalagi di IG kan kayak Stanley Cup ya. Stanley Cup bener bang. Gokil, gue tahu lagi. Keren lu bang. Kayak baru mulai gitu, langsung lempar tongkat, buka sarung, glove, langsung gitu. pukul-pukulan Iya, gitu. bang, itu sering banget kalau. Oh itu gitu? Gitu. Kayaknya itu berantemnya gitu? Iya langsung lu baru masuk, lempar stick, buka glove, langsung pukul. Refnya tuh biasa aja, gak bisain. Wasitnya Kan itu di atas es kan? iya. Enggak, lu ambil es aja gitu? Ya kan Main boleh banget. padet es. Oh itu padet es ya? Padet. Oh gua kira kayak salju gitu enggak? Enggak, kalau kasih salju mah nyelip. Enggak, maksud gua kira kan awalnya. Kalau berantem gitu bang, Copot itu sarung tangan. sarung tangan copot, helm copot, dah tuh pukul-pukulan kita kayak dog fight lah. Kita pegang ini, ambil pukul-pukulan, gitu, Adu pukul lah. adu pukul sampai salah satu jatuh, udah tuh dipisahin langsung sama wasitnya. Pas jatuh baru dipisahin. Pas itu dipisahin kagak pas lagi berantem langsung Pas lagi dipisahin nggak diberantem, tunggu ada yang. NHL. Iya, kok ini kalau NHL. Kalau tunggu kenok dulu, kalau ada yang kenok baru dipisahin. Ini mah bukan hoki doang, ada boxingnya juga dong. Iya, ada boxing. Entertainment. Juga jadi hoki boxing. Iya, soalnya kebanyakan pemain hoki juga bang. Kan kalau atlet biasanya punya sport lain ya kan. Iya. Kalau anak hoki biasanya sport lainnya tuh boxing. Oh, Biar jadi sekalian di tuh. dalam sekalian pukul-pukulannya. Latihan juga tuh. Iya, latihan fighting. Iya sih, siap lawan ini kan gitu KKJ. Jangan dulu, jangan. Bang, mau tanya bang. Oh, boleh. Itu logo C itu apa sih bang? Artinya bang? Kalau C, alhamdulillah gue jadi kapten. Penting mas. Bang, kok bisa sih? Ya latihan sih bang, latihan sama coach sih, coach percaya sama gue, terus gue juga bisa ya ngebaur lah sama yang lain bisa gue lead gitu, makanya coach ngepercayain gitu jadi kapten. Dua orang tua bener banget. Bang, mau nanya dong bang. Boleh, Kemarin Bang. sempat ada berita tuh katanya tim Indonesia nggak diskualifikasi. Oh itu iya, Itu bang, ceritanya bang. itu sempet rame tuh bang Bener beritanya tuh, kena diskualifikasi. Bener bang, itu Lagi acara apa itu? Diskualifikasi pas di mana tuh? diskualifikasi waktu gue di Uzbekistan kan Uzbekistan kan gue juara 3 nih di Kuwait. Iya. Dari Kuwait gue langsung terbang tuh bang ke Uzbekistan. Jadi nggak pulang dulu. Di Uzbekistan main itu ada 2 grup A sama grup B. Kebetulan Indonesia tuh masuk grup B. Iya. Isinya tuh Mongolia, UAE, Indonesia, India sama Macau. Ya. Kita waktu itu di stage ini nggak dikasih tahu apa-apa bang, nggak dikasih tahu ada player kita yang nggak eligible, nggak dikasih tahu itu. Kita main sampai kita tuh top 1 bang, top 1 Udah peringkat 1, Udah rank kita 1. udah rank 1, udah fix masuk semifinal nih. Pas kita pengen main ke semifinal, jadi tuh ada 2 kota bang, yang grup B itu di kota Tashkent, yang grup A itu di Samarkand, itu di Uzbekistan. Kita yang di grup B itu lagi perjalanan kereta menuju kota yang Tashkent nih, yang emang ring yang gedenya, yang proper ringnya tuh. Di situ
kita nggak tahu apa bang. Di situ kita udah peringkat 1, orang udah respect sama kita semua. Kita jalan aja orang lihat Indonesia, langsung respect. Langsung gini. Itu orang-orang Dunduk kan langsung set. ngelihat Indonesia. Ngeliat Jupi langsung begini. Kagak juga. Iya, enggak ya. Lebay banget. Kita di kereta tuh menuju kota satunya lagi, gue ngeliat bang coach gue nih suntuk, telepon mulu, Sibuk sendiri ya? Head coach gue diem doang. Biasanya nih head coach gue tuh paling ceria lah orangnya. Apalagi kan lu udah rank 1. Rank 1 gua. Siap juara. Siap itu. juara. Kita udah tinggal ngelawan tuan rumah sama ngelawan Thailand udah juara. tuh. Gue ngeliat coach gue masih suntuk tuh. Head coach gue udah diem aja. Coach gue yang bukan head coach udah telepon terus. Gue tanyain, kenapa coach? Ada apa nih? Enggak. Cuma gitu doang. Itu kita capek banget itu bang, perjalanannya ibaratkan naik kereta dari Jakarta ke Jogja dah. Besokannya siangnya kita udah tanding buat semifinal kan itu capek banget ya bang. Dari malamnya, siangnya udah main lagi. Fisik mental udah parah banget bang. Nah, terus gimana tuh? Terus pagi-paginya tuh seharusnya jam 7 kita udah menuju ring buat practice, buat early practice, buat sesuaiin sama sama ringnya, ya kan, buat morning practice tuh. Ternyata gue telat bangun tuh di situ. Bangun tuh 7.30. Namanya atlet kita harus on time bang, harus disiplin. Kalau enggak, gue yang kaptennya aja bisa nggak dimainin. Kapten telat kan gimana? Harus on time banget. Cabut tar. Gue bangun jam 7.30 langsung tuh. Gue cek grup. Gue tidur bertiga nih bang. Sama temen gue gampar temen gue. Bangun. Pak. Apa Juf? 7.30 telat kita. Terus cek grup nih. Latihan pagi-pagi latihan cancel ya semuanya. Jam 9 ke coach room. Coach room tuh ke kamar coachnya gitu. Waduh, apa nih? Ngapain ke coach room kita pagi-pagi? Hati resah tuh. Tidur lagi dah. Cuma 7.30. Lu suruh coach room tidur lagi. Mandi dah situ, mandi. Jalan-jalan, by the way juga view-nya bagus banget. Uzbek cakep sih. View-nya bagus banget tuh. Kita dapat hotel bagus banget. Udah tuh jalan pagi lah kita biar masih siap-siap bang buat sorenya biar kita nggak lemes nih. Siap-siap pagi-pagi jogging tipis. Tuh jam 8.30 tuh abis breakfast langsung tuh ke kamar coach gue duluan. Coach ternyata udah nyiapin TV. Ternyata di TV itu lagi Zoom meeting sama manajer yang dari Indonesia, terus ada parents gue juga ada di situ, ada tulisannya gitu namanya. Terus gue udah diem doang di situ. Aduh, apa nih? Ya, makin resah tuh. Tapi di situ masih positif bang, masih kayak surprise kali nih. Dikasih adik ulang tahun kali ya. Dikasih apa kek? Mobil kali ya. Iya. Ya Allah. Terus udah kayak gitu. Semuanya ini udah kumpul jam 9 pas. Manajer yang dari Indonesia tanpa basa-basi langsung ngomong kalau tim kita tuh didiskualifikasi bang. Anjir. Itu bener-bener itu gila banget bang, heartbreaking moment banget. Gue udah latihan bertahun-tahun bang, dari kecil gue udah ngelewatin masa, ibaratkan masa main-main gue, masa sekolah gue banyak yang gue korbanin. Temen juga jadi dikit kan gue karena gue latihan terus, nggak bisa nongkrong, nggak bisa main kayak Keke, nggak bisa main gue kayak Keke. Tapi gue harus latihan. Gue akhirnya udah masuk ke prime gue udah ngalahin banyak negara, ternyata kita didiskualifikasi. Dan didiskualifikasi gara-gara apa Jup? Boleh di-spill nggak? Tipis aja lah, tipis aja. Itu karena siapa tahu kan ada yang kepo kan gara-gara apa gitu. Sebenarnya sedih sih bang sampai sekarang itu kan. Tipis aja, tipis. Maksud gua kita apa sih kalau agak tebel agak bahaya gitu. Iya. Tipis aja nih, Tipis aja. Pokoknya ada salah satu tim ya kita sebut aja timnya UAE namanya. Tim Arab tuh, tim Arab yang nggak terima waktu kita kalahin. Karena tim Arab tuh udah bener-bener bawa pemain-pemain walaupun dia Arab ya, tapi dia bawa pemain naturalisasi gitu bang. Orang-orang yang dari Rusia, dari Amerika, mainnya buat Arab. Nih. Kalau kita pemain Indonesia semua bang, full Indo. Emang ada beberapa, ada 2 pemain kita, keep goalie sama defense yang emang orang Indonesia. Darah Indonesia bang, tapi tinggalnya di luar. Paspor Indonesia bang. Kayak timnas. Asli Indo. Asli Indo kayak timnas. Iya. Timnas apa kayak timnas bola sekarang kan
kan gitu semua kan, kayak Elkan gitu-gitu kan. Paspor Indo, muka Indo. Cuma tinggal di luar. Emang tinggal di luar aja. Dari kecil emang di luar aja. Nah terus gimana tuh? Ternyata pemain itu belum eligible untuk ngikutin turnamen kalau bawa timnas. Akhirnya kita belum boleh. Padahal Gara-gara belum megang paspor timnas atau? bukan, karena Apa tuh? ada regulasi yang bilang kalau kita main 2 tahun dulu di Indonesia baru boleh ikut timnas. Bawa timnas ya kan. Oke. Kayak gitu. Oke Jup, ini ada tim fakta di lapangan kita nih. Mau nitip pertanyaan. Ya ini mau kan kalau misalnya yang kelihatan sekarang yang lagi hype kan tenis segala macam ya. Kira-kira menurut lu sebagai atlet hoki nih, hoki itu di mata Indonesia itu sekarang gimana sih? Hoki tuh menurut gua bang, kalau untuk di mata Indonesia sebenarnya kurang familiar aja bang. Hoki seru banget tapi kalau menurut gua orang-orang Indonesia ngeliat hoki tuh masih seru karena ada berantemnya. Iya, Ada tabrak-tabrakannya kan, Orang ada Indo suka sih trash talk-nya. berantem. Indonesia yang Iya penting gelut. kan, yang penting gelut kan. Pukul-pukul rame sih. Pukul-pukul rame. Tapi emang kita kurang famous aja bang. Tapi kalau buat di Indonesia tuh banyak banget talenta-talenta yang gila-gila Pasti banget sih, dari belum Indonesia, recognize Bang. aja ya. Sebenarnya, iya. Satu lagi nih Bang, kira-kira apa sih Bang menurut lu Bang nih? Kira-kira gimana sih biar hoki ini jadi se-hype olahraga lain lah di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus nih. Tim fakta di lapangan kita setelah 6 episode baru kali ini ada yang bagus. Kalau gua sekarang juga pasti pengen dong punya teman-teman lain yang main hoki kan, pengen ngedevelop hoki juga dari kecil juga. Gue sekarang lagi concern buat kayak tim gue tuh lagi ke media sosial ya bang, ke medsosnya tuh lagi banyak-banyak Biar lebih dikenal. konten-konten hoki kayak gitu, biar kejar terus tuh. kejar terus. Dari yang kecil-kecilnya sampai yang besar-besarnya tuh udah banyak juga yang pemain-pemain baru yang masuk lagi bang gitu. Nah, tapi sebutannya ring ya itu ya. Ring. Kalau ini. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya banyak sih kalau di Indonesia deh. Jakarta dulu aja tuh ring tuh. Ring ya. Di Jakarta ring cuma 2 bang. Dua doang. Di Indonesia di Bintaro satu di kali ya? Bintaro 1, Taman Anggrek 1. Yang proper buat Taman Anggrek ya bener. Iya, Taman Anggrek tuh awal mula dari hoki-hoki. Sekarang dari sebelum ke Bintaro pemain-pemain jagonya tuh di Taman Anggrek semua bang, senior gua yang jago-jago di Taman dari Anggrek. Taman Anggrek semua Iya, lah ya. Taman Anggrek semua. Main. Nah, itu dia tuh apa ibaratnya kenapa sepi mungkin gara-gara ringnya dikit dan juga mahal juga kali ya. Dan Sewanya. tidak proper ringnya. Nah, udah di Sorry banget nih. Sorry banget nih. mungkin kurang proper juga. kurang proper juga. Mungkin kalau misalkan Serem juga sih bang, gue ngomong gini kagak enak jadinya ini. ya nggak apa-apa biar demi kemajuan hoki Indonesia. Demi kemajuan kan kita undang pemain timnas langsung. Atlet. Iya, Kapten kalau timnas. Kapten timnas lagi kan. Timnas junior. Iya, timnas junior. Enggak apa-apa, yang penting kan kapten timnas, ya kan. Ya udah juniornya kagak usah lu sebut, dah kapten timnas gua gitu aja ya kan. Bang, dengar ada pengalaman cerita lucu nih bang, baru nyampe Uzbekistan sama di kereta-keretanya. Boleh diceritain dong bang? Cerita lucu banyak banget bang. Kalau atlet-atlet pasti banyak banget dah cerita lucu, teman-teman konyol kan, teman sekamar konyol kayak gitu. Tapi ada ini cerita satu lucu banget waktu kita juara 3 kemarin. Jadi itu ada masalah sama paspor bang. Kita nih full tim, udah pengen masuk pesawat nih. Tiba-tiba ada pemain kita 4 orang kagak bisa masuk bang. Gara-gara paspornya tuh bermasalah, kagak keluar visanya. Jadi delay dia. Yang kagak ikut tuh kiper kita, kapten kita kagak ikut, kapten kita sama Lu dong, bukan lu. Bukan gue, ini yang mensnya. Oh, ini yang mens. Sama 2 pemain inti kita kagak bisa ikut. Pemain penting semua kagak bisa ikut. Biasa lagi-lagi Indian tapi klasik Indo gitu. Maksud gua. Sorry banget. Lu biasanya kan gitu kan klasik-klasik kan masalah paspor Iya, itu gitu. salah satu cerita lucu sih bang. Lucu banget, orang game pertama, bayangin game pertama kagak ada kaptennya. Di Indonesia kaptennya kagak ada. 4 orang itu nggak main tuh game Kagak pertama. main, ketinggalan di Sri Lanka. Kita itu dulu transit dulu di Sri Lanka. Pas di Sri Lanka mereka itu tinggal dulu. Terus jalan. Iya, benar itu. Menang tapi match. Tapi kalah di situ. udah 4 orang lu bayangin, 4 orang kapten, kiper lagi kan. Maksudnya 2 peran penting kan. Sama 2 pemain. Sama 2 lagi pemain inti. Iya, 2 lagi main inti. Lu ibarat main berarti
kan tim 6, tapi udah 5 ya? Enggak bang, jadi kalau hoki tuh 20 orang yang main. Soalnya kita mainnya tuh bukan kayak futsal. Kalau futsal kan 5 orang main, 5 aja terus sampai habis nih. Iya. Kalau kita tiap 1 menit ganti, tiap 1 menit ganti. Oh, ganti tim langsung rotasinya. Rotasinya per 1 menit. 1 menit masuk, langsung ganti pemain, 5 pemain masuk lagi baru. Yang 5 pemain dalam keluar terus masuk lagi kayak gitu. Oh, ganti semua ya? Ganti semua. Langsung ganti semua? Ganti semua walaupun cuma 1 menit tapi itu capek banget bang. Kayak olahraga hoki tuh kayak tinju bang. Kalau tinju kan sparring nih 3 menit doang. Itu rasanya udah kayak 3 jam kan udah ngos-ngosan. Nah itu sama lah kayak hoki bang. Soalnya hoki kan kita main dari kaki, keseimbangan, tangan kita nge-shootnya harus pas, otaknya harus jalan terus. Kalau enggak kita ditabrak. Emang pegel sih kan lu nunduk iya, terus. nunduk terus kita bang. Nah, Jup, ada satu pertanyaan lagi nih tim fakta. Boleh banget. Iya ini bang, terakhir ini bang, buat penutup lah ya, satu pertanyaan terakhir ini. Harapannya apa sih bang buat hoki Indonesia? Harapannya bang. Lagi-lagi pertanyaan bagus tuh, sorry, lagi-lagi pertanyaan bagus gitu. Agak jarang nih tim fakta di lapangan. Harapan pasti besar banget bang buat timnas Indonesia. Harapan gue buat ice hockey di Indonesia karena yang gue lihat talenta muda dari Indonesia tuh banyak banget dan coach-coachnya juga bagus-bagus banget dari Indonesianya. Coach asli Indonesianya aja udah bagus banget bang. Makanya harapan gue besar banget buat timnas ice hockey Indonesia. Harapan gue ke depannya timnas ice hockey lebih maju dan yang paling besar harapan gue disupport terus, dibukain ring baru yang benar-benar proper international standard. Sorry Jup, terakhir gua mau nanya, lu setelah ini apakah ingin jadi atlet profesional atau Target nih bang, berarti target. Lu ke depannya mau seperti apa? Kedepannya target gue untuk jadi pemain pro. Jujur aja bang, susah kalau untuk pemain pro karena kita harus bareng-bareng, kayak bukan bareng-bareng, harus berkompetisi sama orang-orang dari Rusia, US yang gitu. Mereka aja membludak banget atletnya dan atletnya jago-jago banget. Kita yang masih di bawah mereka susah compete. Tapi next goalnya tuh gue pengen menang di SEA Games bang. Tahun depan. SEA Games tahun depan di mana? Di Thailand. Di Thailand. Buat warga Mabes, jangan lupa dukung lah. Dukung doa. Atlet Indonesia. Thank you. Seluruh Indonesia. Iya. Buat rakyat juga dukung timnas hoki Indonesia Jup ya tentunya. Bener banget. Semoga dapat emas nih tahun depan ya kan. Amin, dapat emas banggakan nama Indonesia. Amin bang Fikri. Gokil. Ya udah begitu Jup. Thank you. Thank you bang. Datang Spesial nih. spesial ya kan 17-an. Iya, undang atlet Indonesia. Kapten tim lagi kan. Pas banget lagi. Iya. Tadi sapu gua mana ya? Ayo Jup, sparring kita sini Jup. Bukan. Sorry, gak maksud gua. Tadi kan sama Ipan gua habis balik gua bawaannya pengen nge-gym kan. Sekarang gua pengen hoki. Iya. Oke lah. Terima kasih thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke semua teman-teman kamu. Ini IG Jupi, ada IG. Ada IG @Juvi sama ada TikTok @JuviCup. Boleh langsung di follow. Oke, jangan lupa di follow. Bagus, Dadah. Terima kasih semua.